Bab 1 dan 2. Gairah gadis simpanan. Dok, dok, dok. Suara pintu yang ditendang menggema dengan jelas di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Servo. Seorang wanita dengan gaun berwarna putih meringkuk di bawah tempat tidur, bersembunyi di antara semua rasa takut yang kini mulai menyelimuti. Ivana Lurin dulunya adalah seorang nona muda. Sebelum akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan fatal. Hamil di luar nikah sampai diusir oleh keluarganya sendiri. Lalu mengalami keguguran sampai pria yang menghamilinya tak punya alasan untuk bertanggung jawab. Aston Harold sebenarnya sangat baik, pria itu bersedia membiayai seluruh hidupnya sampai dia menikah. Namun Ivana tak ingin terus bergantung pada pria itu. Ivana memilih untuk menjauh sampai akhirnya tiba di tempat ini dan memutus segala komunikasi yang ada di antara mereka berdua. Buka pintunya, jika tidak akan kami dobrak. Ancam seorang pria dengan suara bariton. Lalu kembali disusul dengan gedoran pintu yang sangat keras. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Ivana, kedua matanya sudah tertutup rapat. Seolah tak sanggup melihat kehidupan yang akan menimpanya. Setelah ini, beberapa bulan lalu Ivana mendapatkan kabar bahwa perusahaan keluarganya telah bangkrut. Sang ibu memilih untuk bunuh diri, tak sanggup melalui semuanya sebab sang suami pun telah tiada. Sementara sang kakak beserta keluarganya kabur entah kemana. Para penagih hutang kini mencari Ivana untuk meminta pertanggungjawaban. 2 minggu lalu Ivana menjanjikan bahwa dia akan memberi sejumlah uang hari ini, tapi hingga sekarang Ivana belum mendapatkan apa yang dia janjikan. Karena itulah orang-orang itu datang dengan marah, menagih janjinya, janji atas hutang-hutang keluarganya. Hidup gadis itu telah benar-benar hancur, tapi untuk bertahan pun rasanya begitu sulit, jadi kini Ivana hanya mampu memasrahkan semuanya, bahkan jika dia harus mati, maka Ivana akan rela. Brak, pintu akhirnya terbuka dan orang-orang itu berhasil masuk. Derap langkah sontak memenuhi seisi kamar ini. Dan Ivana makin meringkuk dalam ketakutan. Ivana, di mana kamu? Dasar wanita jalang, umpat seorang pria. Beberapa perabot di rumah kecil itu dihancurkan dengan brutal, sampai pecahan kaca berserak di lantai. Tubuh Ivana telah gemetar, bingung dan takut apa yang harus dia lakukan sekarang. Sampai akhirnya ada pecahan kaca yang terlempar ke bawah ranjang, namun masih cukup jauh untuk dia jangkau. Melihat pecahan kaca tajam itu Ivana jadi sangat ingin mengakhiri hidupnya sendiri, daripada harus menderita lebih lama seperti ini. Ivana keluar, pekiknya, lalu menunduk dan melihat apa yang ada di bawah tempat tidur. Dek, di sini kamu rupanya, ayo keluar. Ucapnya dengan seringai licik. Ivana belum sempat mengambil pecahan kaca itu, namun kedua kakinya telah ditarik untuk keluar dari tempat persembunyian. Lepas pekik Ivana, dia menangis dengan begitu pilu. Bunuh saja aku, ucapnya lagi dengan memohon. Namun saat Ivana berhasil ditarik keluar, tiba-tiba ada serangan yang datang. Buk! Pria yang menarik kedua kaki Ivana lantas jatuh ke lantai, lalu disusul dengan perkelahian yang tak mampu Ivana lihat, sebab gadis itu kembali meringkuk dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangan. Ivana takut sekali. Siapa kalian? Buk, buk, brak. Suara-suara itu membuat Ivana makin gemetar, sampai akhirnya semua suara menghilang dan diganti sunyi senyap. Dengan sisa-sisa keberanian yang Ivana punya, dia mengangkat salah satu tangan dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata pria itu berdiri tepat di hadapannya, Aston Harold. Ikut aku, ucap Aston, lalu berjongkok dan menggendong Ivana di depan dadanya. Menyentuh tubuh Ivana yang sudah gemetar dan terasa begitu dingin. Setelah pencariannya beberapa waktu, Aston akhirnya menemukan wanita yang selama ini selalu membuatnya candu. Apa yang kamu lakukan di sini? Turunkan aku, pinta Ivana. Suaranya lirih sekali. Sudah tak ada tenaga. Aston tidak mendengarkan, dia membawa Ivana keluar dari rumah kecil tersebut, masuk ke dalam mobilnya.
Sang supir bahkan segera melajukan mobil tersebut meninggalkan tempat kumuh ini. "Jangan mengasihani aku, turunkan aku di depan," pinta Ivana. "Jadilah simpananku, kupastikan hidupmu akan baik-baik saja," ucap Aston. "Aku akan melunasi semua hutang keluargamu, aku akan memberi kehidupan yang jauh lebih baik," ucap Aston, "dan kamu tidak bisa menolaknya." Timpalnya lagi, makin menegaskan bahwa Ivana tak bisa menolak tawarannya. Sebab Ivana tak punya pilihan lain, tak punya solusi lain. Yang bisa Ivana lakukan sekarang hanyalah meneteskan air mata. Setelah beberapa saat lalu merasa terselamatkan dari para rentenir, kini ternyata dia menghadapi takdirnya yang lain. Dan Aston dengan segera menghapus air mata tersebut, membelai lembut pipi Ivana yang basah. Meski tanpa riasan, namun Ivana tetap terlihat begitu cantik. Kenapa kamu sampai bertindak sejauh ini padaku?" tanya Ivana. Dia merasa sangat penasaran. Sebab tanpa dia Aston telah memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Kekayaan, kehormatan dan bahkan calon istri yang telah dijodohkan sejak kecil. Sekarang Ivana tak tahu apapun tentang status hubungan pria ini. Apakah Aston sudah menikah atau belum? Lalu kenapa Aston menawarkannya untuk jadi simpanan? Apakah sebenarnya Aston sudah menikah? Terlalu banyak pertanyaan, namun Ivana tak mampu melontarkannya satu persatu. "Ini semua salahmu, semenjak hubungan kita yang terakhir aku hanya bergairah saat bersamamu saja," balas Aston dengan gamblang, namun sorot matanya yang teduh membuat Ivana terhanyut. Tak mampu marah meskipun kata-kata itu terasa begitu melukai harga dirinya. Namun memang seperti inilah sosok Aston, pria dengan sejuta kehangatan. Pria yang selalu memperlakukan Ivana dengan begitu lembut. Meski tanpa ada kata cinta di antara keduanya. Dan ucapan Aston tersebut membuat Ivana kembali mengingat kejadian di masa lalu. Tak lama setelah Ivana mengalami keguguran, hubungan mereka memang hanya seperti teman. Sampai akhirnya mereka kembali menikmati malam yang panas berdua. Sejak malam itulah Ivana memutuskan untuk menjauh. Karena tak ingin terlibat dengan hubungan yang rumit, dengan seorang pria yang telah memiliki calon istri. Namun disinilah mereka sekarang, kembali dipertemukan dengan keadaan yang begitu kacau. Aston lantas menggenggam kedua tangan Ivana dengan erat, menciumnya dengan begitu lembut. "Mulai sekarang kamu adalah wanitaku, wanita simpananku," ucap Aston, menegaskan hubungan di antara mereka berdua. Sebelum kembali ke kota, Aston membawa Ivana ke sebuah hotel terdekat. Meminta Ivana untuk membersihkan tubuhnya yang lusuh. Gaun indah berwarna putih telah Aston persiapkan di atas ranjang. Dia memilih itu sebab mengetahui bahwa Ivana sangat menyukai warna putih. Dan benar saja, saat Ivana mengenakan gaun tersebut kecantikannya makin bersinar. Warna yang seperti menyatu pada kulit putihnya. Aston tersenyum kecil, wanita yang dia cari-cari akhirnya kini berada di hadapannya. "Duduklah," tita Aston. Dia mendudukkan Ivana di tepi ranjang. Lalu mengambil satu set perhiasan yang telah dia persiapkan di atas maka. Cincin berlian Aston pasangkan di jari manis Ivana, gelang, anting dan juga sebuah kalung dia tahtakan di tubuh sang wanita. Dan yang terakhir Aston memangkan sebuah heels cantik di kedua kaki Ivana. Dia benar-benar memperlakukan Ivana seperti ratu. Aston seolah sedang menunjukkan bahwa Ivana tetaplah seorang nona muda. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, tak akan mampu merubah jati diri wanita tersebut. "Inilah Ivana yang aku kenal, mulai sekarang hidupmu akan kembali seperti dulu. Bahkan jauh lebih baik," ucap Aston. Wanita mana yang tak terbuai dengan semua perlakuan ini? Ivana hanyalah wanita biasa yang telah terlalu lama merasa kesepian dan terluka. Meski yang ditawarkan oleh Aston terasa menyakitkan tapi tetap saja terdengar seperti sebuah pertolongan bagi Ivana. Jadi saat pria itu mulai mencium bibirnya, Ivana tak menolak sedikit pun. Justru memejamkan mata dan membalasnya secara perlahan. Sampai hawa panas seolah menjalar ke sekujur tubuh. Dengan bibir tersenyum Aston melepaskan pagutan.
Mereka, Ivana memanglah wanita yang dia inginkan. Ayo kita pulang, ajak Aston. Dan Ivana mengangguk setuju. Entah apa yang akan dihadapinya setelah ini, tapi jika berada di samping Aston rasanya semua akan baik-baik saja. Dari hotel tersebut mereka menempuh perjalanan beberapa jam, menempuh penerbangan sampai akhirnya tiba di Jakarta. Kembali menginjakan kaki di kota ini membuat Ivana merasa begitu takut dan gugup. Ivana bahkan begitu enggan untuk melepas masker yang dia pakai. Nama keluarga Lurin telah sangat tercemar di kota ini, membuat Ivana tak ingin menunjukkan wajahnya pada siapapun. Semua akan baik-baik saja, ucap Aston. Dia mengarahkan tangan Ivana untuk memeluk lengannya. Mereka berjalan dikelilingi oleh beberapa pengawal keluar dari bandara. Masuk ke dalam mobil dan segera menuju rumah Aston. Ini bukan jalan menuju apartemenmu. Kita akan pergi ke mana? Tanya Ivana. Pulang ke rumahku, rumah yang akan jadi rumahmu juga, balas Aston. Ivana tersenyum kecil saat mendengar jawaban tersebut. Mendengar kata rumah membuat hatinya menghangat. Namun sepertinya hayalan Ivana terlalu tinggi, karena saat tiba di rumah mewah tersebut yang menyambutnya adalah istri Aston. Jadi dia wanita yang akan jadi simpananmu? Tanya Gloria, bicara dengan bibir tersenyum miring. Senyum, penuh dengan hinaan pada wanita asing tersebut. Hati Ivana yang perlahan terajut kini kembali remuk. Jadi kamu sudah menikah? Batin Ivana, bicara melalui sorot matanya pada Aston.